Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmatun, NIM E2B019325, dan dua rekan saya yang bernama Talita Dia Almira E2B019327 dan Jovanka Cindy Septiani E2B019367. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kode Etika Profesi Lainnya. Outline of presentation. Yang pertama ada kode etik, yang kedua ada peranan etika profesi, yang ketiga ada kode etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang keempat ada ringkasan proses penalaran kode etik psikolog, yang kelima ada kode etika profesi advokat, dan yang terakhir keenam profesi dan hakikat manusia utuh. Yang pertama, kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola peraturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada adanya kode etik dan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Keberadaan berbagai profesi. Tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan, sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Kelompok-kelompok organisasi profesi seperti ini tidak membeda-bedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sektor swasta atau sektor publik atau pegawai negeri. Selanjutnya ada model penalaran kode etik profesi. Yang pertama yaitu kepentingan umum, yaitu bertanggung jawab, kompetensi, pengetahuan atau knowledge. Terus yang kedua keterampilan atau skill, yang ketiga sikap, perilaku atau attitudes. Yang kedua ada peranan etika profesi. Peranan etika profesi, nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai satu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tidak tertulis, yaitu kode etika profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Lalu selanjutnya kode etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Anggota BPK dan pemeriksa BPK mempunyai pengertian yang berbeda menurut pasal 1 ayat 2 dan 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007, yaitu yang pertama, anggota BPK adalah penjabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Yang kedua, pemeriksaan BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Lalu selanjutnya ada proses penalaran kode etik BPK. Terdapat tabel yang pertama ciri profesi dan kode etik BPK.
Ciri profesi yang pertama, kepentingan publik. Kode etik BPK-nya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan pada pasal 2B. Yang kedua, ciri profesi tanggung jawab. Kode etik BPK-nya mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut knowledge, skill, dan attitude. Lalu yang ketiga, ciri profesi kompetensi. Kode etik BPK-nya dilihat dari 3 unsur kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu pada pasal 1 ayat 8. Yang kedua, keterampilan atau skill. Standar pemeriksaan keuangan negara SPKN merupakan patokan pemeriksaan yang menyangkut standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan, dan standar perkantoran. Pasal 1 ayat 5. Lalu yang ketiga, sikap, perilaku atau attitude, menyangkut diri atau pribadi dan hubungan dengan lembaga atau pihak lain. Lalu menyangkut diri atau pribadi, kode etik BPK bagi setiap anggota dan pemeriksa wajib mematuhi, memiliki, dan menjunjung nilai-nilai dasar pasal 2, taat pada peraturan ayat 2, mengutamakan kepentingan negara ayat B, menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas ayat C, lalu menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Yang keempat, ringkasan proses penalaran kode etik psikolog. Ringkasan proses penalaran kode etik psikolog. Ada ciri profesi yang pertama, kepentingan publik. Kode etik psikolog mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, pasal 14A. Yang kedua, ciri profesinya ada tanggung jawab. Kode etik psikolog, pentingnya setiap ilmuwan psikolog mempunyai rasa tanggung jawab menyangkut kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Yang ketiga, ciri profesinya ada kompetensi. Kode etik psikolog, ilmuwan psikolog adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional. Untuk pendidikan program akademik sarjana psikolog, lulusan pendidikan tinggi strata 2 S2 dan strata 3 S3 dalam bidang psikolog, yang pendidikan setara S1 diperoleh bukan dari Fakultas Psikolog. Ilmuwan psikolog yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan dapat memberikan jasa psikolog, tetapi tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan praktik psikolog di Indonesia. Selanjutnya ada ringkasan proses penalaran kode etik psikolog. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, hubungan klien. Kode etik psikologi. Yang pertama, melindungi klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak pemberian jasa atau praktik yang dilakukan, atau pasal 8E. Yang kedua, melindungi kerahasiaan data klien kecuali ada persetujuan dari klien atau ada hubungannya dengan pihak berwenang, atau pasal 12. Yang ketiga, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakaian jasa atau klien dan pihak-pihak terkait, atau pasal 8D. Yang kedua, ciri profesi hubungan lain. Yang pertama, menghargai kompetensi profesi lain, atau 6A. Yang kedua, mencegah pemberian jasa dari pihak yang tidak berkompeten, atau pasal 6B. Yang ketiga, ciri profesi pengawasan melalui majelis psikologi, atau pasal 18.
Yang kelima, kode etika profesi advokat. Kode etika profesi advokat merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum, sebagaimana dikata Abdul Qadir Muhammad tahun 2006, pengaturan hukum mengatur dan menjelaskan seharusnya. Yang A, legislator menciptakan hukum. B, penjabat melaksanakan administrasi negara. C, pendidik hukum menghasilkan ahli hukum. Yang D, pengusaha menjalankan kegiatan usahanya. Yang E, polisi dan jasa menegakkan ketertiban hukum. F, hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusan. Selanjutnya, kode etik profesi advokat. Menurut Noto Hamidjojo dalam Abdul Qadir Muhammad tahun 2006, seorang profesional di bidang hukum perlu memiliki yang pertama, sikap manusiawi, artinya tidak hanya menghadapi hukum secara formal, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, sikap adil, artinya mencari kelayakan yang dengan perasaan masyarakat. Yang ketiga, sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. Yang keempat, sikap jujur artinya menyatakan suatu hal benar menurut apa adanya, serta menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. Lalu selanjutnya profesi dan hakikat manusia utuh. Profesi dan hakikat manusia utuh. Bila seorang profesional benar-benar menghayati profesinya dan betul-betul mau mematuhi kode etik yang ditetapkan atas dasar kesadaran diri dalam melaksanakan profesinya, maka sebenarnya ia telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya. Hakikat manusia utuh adalah hidup dengan menyeimbangkan karakter, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dasar seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan integritas, kejujuran, independensi, objektivitas, dan sejenisnya. Merupakan fondasi untuk membangun SQ, melayani klien dengan kompetensi tinggi, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat atas dasar saling menghormati, menghargai, dan mempercayai. Berbicara sopan dengan siapapun merupakan dasar bagi pembangunan EQ. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.